Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri atas nama Rismawati dan teman saya Lilisa Fitri. Baiklah, pada video ini kami akan membawakan materi tentang sistem pakar terkait penyakit lambung dengan menggunakan metode forward kaining. Pertama-tama, di mana sudah kita ketahui yaitu sistem pakar merupakan teknologi berbasis pengetahuan, fakta, dan penalaran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya yaitu masalah diagnosa. Metode pengembangan yang digunakan dalam pembuatan sistem pakar adalah metode SDLC, yaitu System Development Life Cycle, dengan menggunakan metode inferensi forward kaining dan model penelusuran depth first cell berbasis platform pemrograman Java. Baiklah, di sini adapun langkah-langkah menggunakan kaidah produksi dalam penelitian sistem pakar penyakit lambung menggunakan metode forward kaining, di mana langkah yang pertama yaitu kita ajukan pertanyaan pada pengguna. Langkah kedua yaitu kita menampung inputan dari pengguna sebagai premise rule pada subtray memory. Langkah yang ketiga yaitu kita mengecek rule berdasarkan inputan yang ditampung pada subtray memory. Jika kita temukan, maka kita ulangi langkah 1 sampai dengan langkah yang ketiga. Jika tidak ditemukan, maka kita berikan default output. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang keempat yaitu kita memberikan solusinya. Adapun daftar jenis penyakit lambung beserta gejala-gejalanya yang digunakan untuk membangun sistem pakar yang dijelaskan ini telah disajikan pada tabel 1, di mana pada tabel tersebut terdapat 7 jenis penyakit lambung yang diberikan diagnosa A, B, C, D, E, F, dan G dengan 17 penyakit. Jenis penyakit berturut-turut adalah A. Gastritis, B. Dispepsia, C. Kanker lambung, D. GERD, E. Gastroenteritis, F. Gastroparesis, dan G yaitu tukak. Berikut daftar penyakit lambung beserta gejala-gejalanya bisa kita lihat pada tabel 1 sebagai berikut. Selanjutnya adalah tahap analisa, yaitu merancang representasi pengetahuan sistem pakar sesuai dengan pengetahuan. Tahap representasi pengetahuan merupakan tahap menyajikan kembali pengetahuan yang dibutuhkan oleh sistem dalam bentuk aturan produksi untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan dari aturan yang telah ditetapkan. Pengetahuan disusun dalam rule-rule pada tabel 2 berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh pada tahap studi literatur data yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu terdapat pada tabel 1 dan kuesioner dokter. Berikut ini adalah tabel 2 yaitu rule forward kaining penyakit lambung. Bisa kita lihat bersama. Berdasarkan rule-rule pada tabel, untuk dapat menggambarkan alur forward kaining, maka dilakukan sebuah studi kasus. Fakta-fakta 10, 11,
dan 16 bernilai benar. Tentukan penyakit yang diderita. Berikut ini adalah gambar fakta-fakta. Bisa kita lihat bersama. Meskipun sudah mendapat hasil diagnosa IF10N14, yaitu penyakit gastroparesis, namun proses belum dapat dihentikan karena masih ada rule yang dapat dieksekusi. Sebagai gambar berikut. Sampai di sini proses dihentikan karena tidak ada lagi rule yang dapat dieksekusi. Hasil akhir diagnosa adalah IF9N10N16, yaitu penyakit gastroenteritis. Adapun alur proses forward chaining, yaitu alur proses ini berdasarkan alur rule yang telah dibuat sebelumnya. Contohnya, jika pengguna memasukkan gejala 1, maka sistem akan memulai proses pada cabang 1, sebagaimana metode inferensi forward chaining. Pohon penelusuran dibagi menjadi 16 cabang, di mana yang menjadi titik awal adalah cabang 1, lalu berurutan sampai cabang 17 menggunakan metode penelusuran depth first search. Berikut gambar pohon penelusurannya. Sebagai kesimpulan, pada sistem pakar penyakit lambung, yaitu alur proses yang terjadi dalam penerapan metode forward chaining pada sistem pakar penyakit bagian lambung berjumlah 6 alur. Hal ini bisa dilihat dengan menggunakan media tree. Adapun kesimpulan yang kedua, yaitu metode forward chaining mampu dan cukup efisien untuk diterapkan pada sistem pakar dengan objek penyakit bagian lambung dengan keakuratan diagnosa sebesar 75%. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.